kita bisa kasih buku anak belajar. Tapi kalau fak-fak eksak, kita kasih buku yang proses belajar mengajar di tatap muka saja, hasilnya nilai. Pendaftaran peserta didik baru tahun 2020 untuk wilayah Kota Kupang menggunakan sistem online dan offline. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang Dumul Jami di ruang kerjanya, Senin tanggal 8 Juni tahun 2020, bahwa penerimaan online bagi 20 SMP dan 10 SD, sedangkan untuk TK tetap menggunakan offline. Untuk PPDB tahun 2020, mulai dari TK, SD dan SMP, kita menggunakan online dan offline. Online itu untuk semua SMP ada 20, dan untuk SD dari 84 sekolah negeri dan impres, kita menggunakan online itu 10, 74 lainnya offline, sedangkan seluruh TK itu offline. Teknisnya kita lakukan secara online penuh. Jadi semua pendaftar dengan syarat-syarat yang ada, misalnya dia harus ada KK, kalau untuk SD harus ada KK, kemudian dia berumur 7 tahun. Nah itu semuanya itu difoto dan disampaikan melalui online. Kalau misalnya dia SMP, maka harus ada semacam STTB, itu juga difoto, file JPG ya. Kemudian KK untuk menentukan dia tinggal di mana. Semuanya itu kita lakukan secara online, dan untuk kali ini tidak ada pilihan sonasi 1 dan sonasi 2. Hanya ada sebutan sonasi. Kenapa kita berani begitu? Karena kita sudah uji publik ke semua lurah se-Kota Kupang, mana lurah yang paling dekat dengan sekolah, misalnya SMP 1 atau SMP 2 atau SMP 3. Kelurahan mana yang paling dekat, dan kalau dia paling dekat, RT mana yang paling dekat. Kenapa? Karena ada 2 sekolah misalnya, itu ada di irisan kelurahan, misalnya SMP 1, SMP 2. Itu ada irisan antara kelurahan OTT, makanya kita bagi mana RT yang paling dekat di SMP 1, mana RT yang paling dekat di SMP 2. Itu kita sudah uji publik selama kurang lebih 1 minggu, dan semua data-data itu sudah dimasukkan ke kami dari kelurahan, dan kami sudah bikin juknisnya. Jadi PPDB ini kita sudah mulai dari TK, SD, SMP akan dimulai pada tanggal 22 Juni ya, sampai dengan 24 untuk online, sedangkan offline sampai dengan tanggal 25. Kenapa offline lebih lama? Karena offline ini kita akan atur sesuai dengan protokol kesehatan. Misalnya setiap hari itu paling sedikit 30, paling banyak 50 saja, sedangkan yang lainnya ditunda sampai besok gitu. Dan tempat duduknya kita atur 1 meter sampai 1,5 meter. Itu teknisnya nanti diatur oleh sekolah sehingga memenuhi protokol kesehatan. Jadi PPDB dalam rangka menyambut tahun ajaran baru ini tetap jalan, tetapi protokol kesehatan pun tetap jalan, masker, macam-macam itu harus. Ketika ditanya mengenai kehadiran siswa di sekolah pasca COVID-19 yang membuat pihak sekolah merasa tidak nyaman dengan kehadiran siswa PPDB, Dumul menjelaskan bahwa hingga kini pihaknya belum mengambil keputusan. Memang kita belum memutuskan ya, apakah dalam pengendalian lingkungan itu siswa datang atau tidak, itu belum kita putuskan. Jadi ketakutan itu wajar, tetapi jangan sampai ketakutan itu kemudian kita tidak bisa bikin apa-apa untuk pendidikan ini. Jadi apakah dia pengenalan lingkungan termasuk dengan proses belajar mengajar itu kita belum putuskan. Apakah dia proses belajar mengajar tatap muka atau masih tetap di rumah, itu belum. Karena begini, Bapak temukan itu adalah orang-orang tua yang maunya belajar di rumah. Tapi Pak coba ketemu juga ada orang-orang tua yang bilang, Bapak, ini anak-anak belajar di rumah ini tidak betul. Dia harus ini. Jadi kan ini dua kutub yang bertentangan, yang dinas sendiri belum memutuskan. Karena kalau khusus untuk dinas, kita sementara
akan berkonsultasi dengan Pak Wali Kota, akan berkonsultasi dengan Ketua Gugus Tugas COVID Kota Kupang dan COVID di provinsi, baru kita mengambil keputusan. Karena memang betul seperti teman-teman, itu risiko. Karena Ikatan Dokter Anak seluruh Indonesia dan juga Ikatan Dokter Anak NTT Pak Dr. Taulin itu sudah tegas mengatakan bahwa jangan terburu-buru untuk memasukkan anak di sekolah. Tetap bertahan dulu. Terkait dengan pengenalan lingkungan sekolah bagi PPDB yang belum ada kejelasan, namun pihak dinas sedang menyiapkan beberapa panduan agar siswa dan guru dapat saling mengenal. Sementara menyusun panduan untuk belajar di rumah. Kalau terjelek bahwa ini di rumah, kita sudah siap. Seperti apa tuh? Panduannya. Jadi misalnya begini, ini online itu tidak sulit, karena langsung Zoom, terus dia bisa kenal gurunya, terus proses belajar mengajar bisa jalan. Yang jadi soal itu kan, yang offline ini kan, siswa kalau sedikit gampang kita berkunjung dari rumah ke rumah tiap hari, tidak jadi masalah. Tinggal kita suntik dana transportasi. Tapi bagi siswa yang misalnya satu kelas paralel seperti SMP 1, SMP 2, satu kelas paralel itu ada sampai 11 kelas, itu bagaimana mengumpulkan? Tetapi kita juga tidak mungkin kalah dengan kondisi COVID ini. Kita akan melakukan pemetaan siswa per RT, siswa per RW, mana yang lokasinya paling dekat, terus mana rumah yang paling memungkinkan, misalnya 5-6 orang dengan standar protokol kesehatan itu bisa 5-6 orang dalam satu rumah itu kalau berkunjung satu rumah ke rumah lain kemungkinan besar agak sulit kalau offline. Kenapa saya bilang begitu, Pak? Karena fak-fak sosial, fak-fak yang hafalan kita bisa kasih buku anak belajar. Tapi kalau fak-fak eksak kita kasih buku yang proses belajar mengajar di tatap muka saja hasilnya 5-6. Bahkan ada yang 2-3. Apalagi kita memberikan anak itu buku matematika terus dia belajar sendiri, itu tidak mungkin. Jadi memang itu ada kiat-kiat yang kita harus lakukan dalam rangka persiapan kalau memang instruksi pemerintah pusat, provinsi dan kota bahwa ini proses belajar mengajar tetap dari rumah. Nah itu maka kita butuh keaktifan, partisipasi sangat luar biasa dari kawan-kawan guru ini. Lanjut Dumul bahwa penerapan zonasi dan meniadakan zonasi 1 dan 2 maka siswa tidak dapat melakukan pemilihan sekolah favorit. Nggak bisa, tidak bisa. Karena kan orang di zonasi itu juga kan belum tentu terakomodir. Karena kan jumlah kelas itu kan terbatas, paling banyak 11 kelas. Jadi kalau dia mau dari Penfui mau ke SMP 1-2 tidak bisa. Karena kalau dari Penfui maka dia di SMP 20. Atau dia di SMP 10. PPDB pasti kita mulai tanggal 22 Juni 2020. Bisa saja ada anak-anak pada zona itu tidak terakomodir karena kita akan ambil zona yang terdekat sampai dengan zona yang terjauh. Itu sistemnya oleh Telkomsel. Jadi misalnya SMP 1 dari pinggir pagar sampai dengan zona yang paling jauh. Nah, kalau misalnya masih ada kuotanya, isi. Tapi kalau tidak, maka pasti terbuang. Bapak mama yang punya anak yang dinyatakan tidak terakomodir pada satu sekolah apapun, tidak usah resah, karena kami punya data. Jumlah yang lulus SD lebih sedikit dari jumlah yang lulus SMP. Saya punya data menunjukkan bahwa yang akan lulus SD nantinya, yang diumumkan tanggal 15 itu, yaitu 6.945, sedangkan yang SMP sudah lulus yang diumumkan pada tanggal 5 lalu itu 7.626. Artinya ada 319 kursi yang kosong, sehingga kalaupun belum dapat, dalam juknis kita jelas kalau memang satu sekolah dinyatakan kuotanya penuh, maka kita akan merekomendasikan untuk anak yang bersangkutan sekolah pada zona yang lain. Prinsipnya bahwa semua anak di Kota Kupang harus bersekolah untuk tahun 2020. Tidak jadi masalah.